Halo para rebahaners, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja. Kali ini Sliramu akan mereview sebuah film tentang bertahan hidup di mana pria yang bernama Yoshi tersesat di hutan dengan keadaan yang paling sakit. Sesakit apa film ini? Baiklah, langsung saja kita ke ceritanya. Film diambil berdasarkan kisah nyata seorang pria yang bernama Yoshi menceritakan jika dia meninggalkan Israel pada tahun 1980 setelah 3 tahun mengabdi di tentara. Dia keluar dari tentara dan ingin mengubah seluruh hidupnya mengalami hal luar biasa dan menjelajahi tempat-tempat asing. Hari itu di mana dia ngompreng truk dan berjalan di Death Road, Bolivia, dia langsung menaiki perahu wisata dan akan berkeliling di sungai itu. Namun saat perahu sudah mulai jalan, datanglah pria yang bernama Markus meminta kapal itu untuk kembali. Dia pun naik ke perahu dan berterima kasih kepada penumpang. Sampailah mereka di sebuah pulau, terlihat banyak sekali orang yang berkemah di sana. Yoshi bercerita kepada Markus jika orang tuanya menyuruhnya untuk pulang, namun Yoshi mengulur kepulangannya itu. Saat berkeliling di tempat itu, Markus melihat teman lamanya yang bernama Kevin. Dia adalah seorang fotografer, lalu Yoshi pun dikenalkan dengan Kevin. Keesokan harinya, tepatnya di kota La Paz, mereka bertiga mengunjungi kota itu. Namun saat Yoshi berjalan-jalan sendiri, terlihat seorang pria yang bernama Kel. Dia pun mengejar Yoshi dan menawarkan Yoshi untuk menjelajahi hutan yang terdapat suku India dan juga beragam hewan eksotik. In one generation, all of the Indians gone. Yoshi pun menceritakan kepada Kevin dan Markus jika dia diajak untuk pergi ke Machu Picchu, sebuah hutan di pedalaman dengan sedikit penduduk. Yoshi mengajak mereka untuk ikut, namun Kevin dan Markus melarangnya untuk ikut. Selang beberapa lama, Kel memperlihatkan peta untuk perjalanannya tersebut. Kevin tertarik untuk mengikutinya, lalu mereka pun merayu Markus untuk ikut juga, dan Markus pun setuju untuk itu. Keesokan harinya, mereka terbang menuju hutan rimba, tepatnya di Amazon, Bolivia. Mereka memasuki hutan dan melihat banyak sekali hewan eksotik di sana. Malam pun boek, Kel menceritakan tentang tempat-tempat yang pernah dia kunjungi hingga malam pun semakin larut dan mereka tertidur. Namun tiba-tiba seekor hewan penyengat menyerang mereka hingga Kevin dan Markus pun keluar dari tenda. Pagi menjelang di mana mereka meneruskan perjalanan, namun sial, Markus menginjak sesuatu hingga kakinya pun kesakitan. Kel berjalan sendirian meninggalkan mereka hingga mereka tak bisa menemukannya. Mereka pun mencari Kel, namun Kevin bilang jika Kel menunggunya di sisi sungai. Namun tiba-tiba terlihat seorang penggembala dan mereka bertanya kemana arah sungai. Orang itu pun menunjukkan arahnya dan Kel pun sedang menunggunya di situ. Mereka sampai pada suatu desa di mana terdapat banyak penduduk di sana. Lalu setelah beristirahat mereka melanjutkan perjalanan. Mereka kembali menyusuri hutan, lalu tiba-tiba Kel menembak kera lalu memanggangnya. Dia pun memakan daging kera itu. Hari berganti di mana mereka meneruskan perjalanan, namun tiba-tiba kaki Markus semakin memburuk hingga dia kesulitan berjalan. Kel mengobatinya dan Kevin menawarkan untuk membawakan sebagian perbekalan Markus. Mereka melanjutkan perjalanan, namun perjalanan mereka sedikit terhambat karena kaki Markus yang sakit. Mereka beristirahat di sisi sungai, terlihat kaki Markus yang semakin hari semakin memburuk, lalu Kel bilang jika mereka membutuhkan waktu 4 hari untuk bisa keluar dari hutan itu. Namun Kel meragukan Markus bisa berjalan selama 4 hari ke depan. Kel memutuskan pergi sendiri untuk meminta bantuan kepada penduduk desa, namun Kevin melarangnya. Lalu setelah berbicara panjang lebar, mereka memutuskan untuk berpisah di mana Kel berjalan sendiri ke hutan, sementara Markus, Kevin, dan Yoshi akan menggunakan kayak untuk mengarungi sungai. Selang beberapa lama mereka membuat kayak, lalu setelah kayak selesai mereka semua menaiki kayak itu dan Kel akan turun setelah beberapa meter. Mereka pun mengarungi sungai, terlihat arus yang begitu deras. Mereka pun berhasil menepi. Sesampainya di hulu, Kel bilang jika dia akan masuk ke hutan lagi untuk berburu. Selang beberapa lama, Kel tidak kunjung kembali dan Yoshi memutuskan untuk mencarinya. Namun tiba-tiba
Yoshi dikagetkan dengan tembakan Kel, lalu mereka pun kembali ke tepi sungai. Kevin mengajak Kel untuk ikut bersama mereka lagi, namun Kel menolaknya. Dia akan mendaki ke Ipurnama dalam waktu 3 hari. Kel pun memberikan pilihan apakah mereka akan ikut bersamanya atau menyusuri sungai untuk dimakan ikan. Setelah mereka berunding, mereka memutuskan untuk pulang melalui jalur sungai dan mereka akan menanyakan Marco apakah dia ikut bersamanya atau bersama Kel. Yoshi pun menanyakan kepada Marco, namun Yoshi bilang jika dia tidak bisa membiarkan Kel pergi sendiri. Yoshi meminta Marco untuk ikut bersamanya, namun Marco merasa tidak nyaman karena perlakuan Kevin dan dia memutuskan untuk ikut bersama Kel. Mereka pun membahas peta dan Kel menunjukkan kemana arah pulang dan mengharuskan mereka selalu mengikuti sungai. Mereka sepakat untuk berpisah, lalu Marco pun berpamitan dan pergi. Selang beberapa lama, Yoshi dan Kevin menyusuri sungai. Terlihat arus yang begitu tenang hingga Yoshi pun bisa leyeh-leyeh di kayaknya. Namun tiba-tiba arus kuat menanti mereka di depan dan mereka pun berjuang untuk mengendalikan kayaknya. Oh my gosh, kayak mereka menghantam batu besar hingga tersangkut dan Kevin berusaha untuk berenang ke tepi, setelah itu mengulurkan ranting untuk menarik Yoshi. Kevin pun berenang dan berhasil menepi. Terlihat Yoshi yang diterjang arus yang lebih besar hingga dia pun hanyut terbawa arus. Selang beberapa lama, Yoshi terdampar di sisi sungai. Dia pun menaiki tebing untuk mencari Kevin. Hari berganti di mana Yoshi masih belum menemukan Kevin. Dia pun terus menyusuri hutan dan berharap bisa bertemu dengan Kevin. Hari-hari terus berganti hingga pada suatu pagi di mana Yoshi meninggalkan sebuah tanda untuk Kevin. Hari itu, tepat hari ke-6, Yoshi menyusuri hutan dan belum menemukan jalan keluar hingga dia melihat buah yang bisa dimakan. Dia pun memanjat pohon untuk mengambilnya. Namun tiba-tiba seekor ular hampir menyerangnya, lalu dia pun menarik ular itu dan membunuhnya. Malam pun poek, dia beristirahat di bawah pohon yang dingin hingga hari kembali siang dan dia terus melanjutkan perjalanannya. Dia kembali melihat sebuah peta dan berdoa kepada Tuhan untuk bisa menolongnya, lalu dia pun melihat dahinya yang semakin menonjol karena gigitan serangga. Malam pun kembali poek, di mana dia mendengar seseorang memanggilnya dan dia pun melihat bayangan Marcus. Hari terus berganti di mana keadaannya semakin memburuk. Dia merasakan dahinya yang begitu sakit, lalu dia pun menggunting dahinya yang ternyata sebuah makhluk mirip cacing bersarang di dahinya dan dia berhasil mengambilnya. Setelah itu dia kembali melanjutkan perjalanan dan dia menemukan 2 butir telur, entah itu telur apaan. Karena dia lapar, dia pun memakannya mentah-mentah. Dia pun membuang cangkangnya dan kembali melanjutkan perjalanan. Dia kembali melihat peta dan merasakan kakinya yang begitu sakit, lalu dia pun teringat kepada Marcus yang sekarang dia juga sedang merasakan karmanya. Hari-hari berganti, Yoshi masih belum menemukan jalan keluar, lalu tiba-tiba dia melihat jejak sepatu yang dia pikir itu adalah jejak Kevin. Namun sial, dia melihat cangkang telur yang dia makan beberapa hari yang lalu dan dia pun menyadari jika beberapa hari ini dia hanya berputar-putar di tempat yang sama. Dia pun teringat masa lalu saat ayahnya melarangnya untuk pergi ke hutan, namun dia tak menurutinya, lalu dia pun sangat menyesalinya. Tepat hari ke-14, dia masih tersesat di hutan itu dan di sisi lain terlihat 2 orang nelayan yang menemukan seseorang terdampar di tepi sungai yang ternyata dia adalah Kevin. Mereka membawanya ke perkampungan dan mendatangi kantor polisi setempat untuk membantunya mencari Yoshi. Kembali kepada Yoshi di mana dia sangat merasa kehausan, lalu dia melihat helikopter melintas tepat di atasnya. Kevin terus mencari Yoshi dan dia meminta untuk bisa terbang lebih rendah, namun pilot bilang jika itu berbahaya. Kevin pun kembali ke kampung dan terus meminta polisi untuk terus membantunya. Karena polisi menolaknya, dia bertekad untuk mencarinya sendiri. Namun polisi kembali memanggilnya dan menyarankan untuk mendatangi seorang nelayan yang bisa mencari temannya menggunakan perahu.
Gak pakai lama dia mendatangi nelayan itu, namun sang nelayan bilang jika temannya itu tidak mungkin bisa bertahan di hutan selama 2 minggu dan mungkin sekarang dia udah tewas. Kevin terus memohon kepada nelayan itu hingga dia pun bernegosiasi kalau dia akan memberinya uang. Nelayan itu pun setuju dan mereka pun berangkat menyusuri sungai. Di sisi lain di mana Yoshi bertemu dengan seorang wanita yang menggunakan pakaian seperti suku Dayak, wanita itu sangat ketakutan namun Yoshi meyakinkan jika dia tidak akan berbuat jahat. I'm lost. Malam pun poek di mana mereka masih bersama dan Yoshi memberikan kain untuk menyelimuti wanita itu. Mereka pun tidur bersampingan, namun tiba-tiba Yoshi tersadar jika wanita itu hanyalah bayangannya saja. Hari terus berganti di mana kesialan masih belum usai, lalu tiba-tiba Yoshi terperosok ke dalam lumpur hidup hingga tubuhnya termakan lumpur itu. Dia pun sekuat tenaga berusaha untuk keluar dari situ, namun usahanya justru membuat dia semakin tenggelam di lumpur. Selang beberapa lama dia melihat daun tepat di atasnya. Dia pun meraih daun itu dan menariknya hingga dia pun berhasil keluar dari lumpur itu. Hari-hari berganti di mana dia melihat pohon yang dipenuhi semut api. Karena putus asa dia pun mendekati pohon itu dan membuka bajunya. Dia pun menggoyang-goyangkan pohon itu hingga para semut menjatuhinya dan menggigitnya. Dia merasa kepanasan dan hampir gila hingga dia menuju ke tepi sungai. Malam pun poek di mana dia membuat tanda dengan bambu lalu dia pun pasrah jika memang dia harus mati. Keesokan harinya tepat 19 hari dia tersesat, Kevin menepikan perahunya karena mustahil jika melanjutkan perjalanan dengan arus yang besar. Nelayan itu pun meminta Kevin untuk mengikhlaskan temannya itu. Kembali kepada Yoshi di mana bayangan wanita suku itu membangunkannya. Kevin memutar perahunya untuk kembali ke desa sementara Yoshi mendengar percakapan mereka. Yoshi pun terbangun dan berusaha memanggil Kevin. Kevin menengok ke arahnya lalu dia pun melihat Yoshi di sana. Dia berputar arah untuk kembali dan Yoshi pun menangis lalu memeluknya. Kevin membawa Yoshi yang sudah lemas lalu dia berterima kasih kepada wanita suku itu karena sudah menyadarkannya. Mereka kembali ke desa dan menuntun Yoshi berjalan. Nelayan itu memanggil dokter sementara Kevin memberikannya minum. Ketua desa itu memberikannya selamat karena berhasil kembali dan Yoshi pun berterima kasih kepada Tuhan karena sudah membiarkannya untuk tetap hidup. Di sini akhir kita diceritakan jika Yoshi dan Kevin berhasil kembali ke desa dan berharap menemui Marcos dan Carl. Namun sayangnya mereka tak pernah kembali. Berminggu-minggu Kevin dan Yoshi mencari tanpa hasil dan mereka tak pernah terlihat lagi. 10 tahun kemudian Yoshi kembali ke Amazon, ke sungai yang sama yang hampir merenggut nyawanya. Mengubah kehidupan wilayah itu, dia menjadi petualang sejati yang masih merambah di planet bumi. Bagaimana ending yang sangat mengharukan, bukan? Setelah 19 hari tersesat di hutan sendirian, akhirnya Kevin pun menemukan Yoshi dengan keadaan yang mengharukan. Pesan moral yang bisa kita ambil adalah jangan pernah berhenti bersyukur dan selalu turuti nasihat orang tuamu. Oke gengs, mungkin segitu saja pembahasan dari film ini. Semoga kalian menyukai alur ceritanya. Dan seperti biasa, jika kalian suka, silahkan subrek saja. Biar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari seliramu. Thanks for watching and then see you on next video. Bye-bye.